Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk itu perkenalkan, nama saya Yuliana Darisudi, NIM 2020710008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang katabolisme. A. Pendahuluan. Metabolisme adalah reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim untuk menghasilkan produk. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pengertian katabolisme dan anabolisme yaitu katabolisme mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik, mengurai molekul kompleks menjadi sederhana, menghasilkan ATP. Sedangkan anabolisme mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. 2. Menyusun sintesis molekul sederhana menjadi kompleks menggunakan ATP. B. Katabolisme terdiri dari katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, katabolisme protein. ATP adenosin trifosfat adalah bentuk energi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas tingkat sel. Energi ATP berasal dari proton, yaitu H tambah dan elektron yang berada di dalamnya. Energi ATP pada katabolisme dibawa oleh NAD+, nitokonmin, adenukleotida, dan flamin adendinukleotida. Berikutnya, ATP pada represasi dibentuk dari fluorilasi dengan perangkaian gugus Flos dari reaksi redoks oleh O2+. C. Respirasi aerobik. Respirasi aerobik adalah katabolisme karbohidrat yang membutuhkan O2 sebagai oksidator penerima elektron terakhir dari reaksi. Berikutnya, tahap respirasi aerobik adalah glikolisis, dekarbolasis, oksidatif asam prifut, siklus Krebs, dan transport elektron. Berikutnya, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi asam prifut pada respirasi aerobik. Reaksi ini terjadi dalam sitoplasma sel. Berikutnya, reaksi dekarbokalisme oksidatif asam prifut, yaitu 2-NADH sama dengan A prifut sampai dengan asetil CoA tambah 2NAD plus tambah 2H plus tambah 4E tambah 2CO2. 2 asam prifosfat 3. Siklus Krebs. Siklus asam sifat adalah siklus yang terjadi setelah dekarbonisasi oksidatif asam prifut. Siklus ini terjadi dalam matriks mitokondria. Reaksi siklus Krebs. Berikutnya, tahap transfer elektron. 1. NADH melepaskan proton dan elektronik pada kompleks dan FADH2 pada kompleks 2. 10 ANH sampai dengan 10 NAD plus tambah 10H plus tambah 20E. 2
PHDH 2 sampai dengan 2 VAD VAD tambah 4H+ tambah 4E. Elektron di bawah berjalan-jalan mengelilingi membran dalam mitokondria melalui mekanisme reaksi redoks oleh ion Celsius dan Fe, sehingga matriks bermuatan negatif. 5.2, 3, dan 4 menyebabkan perbedaan gradien muatan, sehingga proton dipompa kembali melalui ATM sintase. 6. Proton H yang bergerak melalui ATP sintase memacu pembentukan ATP sesuai jumlah yang telah dihitung di atas. A dP tambah P sama dengan E, yaitu ATPM. ATP. 7. Agar ATP tetap berbentuk proton dan elektron pada akhir sintesis transfer akan berkaitan dengan O2 membentuk air, O2 sebagai penerima elektron terakhir, yaitu 24H+ tambah 60 2 tambah 2 4 E, yaitu 12H2O. Pembentuk respirasi aerob menghasilkan ATM sejumlah tahap: glikolosis plus ATP 4 ATP 2 ATP. Berikutnya dekarbolisasi oksidatif, hasilnya negatif. Siklus Krebs 2 ATP, hasilnya negatif. Transfer elektron 34 ATP, total 34 ATP. Berikutnya D, respirasi anaerob. Respirasi anaerob transfermentasi adalah katabolisme karbohidrat yang membutuhkan senyawa selain O2 sebagai oksidator penerima elektron terakhir dari reaksi. Berikutnya, respirasi anaerob terjadi apabila setelah glikolosis berakhir, sel mengalami kekurangan O2. Berikutnya, glikolosis yang terjadi pada respirasi aerob sama seperti respirasi anaerob. Reaksi ini terjadi di sitoplasma sel. Berikutnya, reaksi glikolosis glukosa. Berikutnya, pembentukan etanol atau asam laktat dilakukan setelah glikolosis jika sel mengalami kekurangan O2. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke respirasi aerob. Berikutnya, pembentukan etanol dilakukan oleh jamur golongan ragi. Berikutnya, reaksi pembentukan etanol. 2. Asam free fat, yaitu 2C2H5OH plus tambah 2CO2. 2. Asam free fat 2H sama dengan 2HO, itu 3C. Free food karboksilase. Berikutnya, pembentukan asam laktat dilakukan oleh hewan dan manusia. Berikutnya, reaksi pembentukan asam laktat.
yaitu 2 asam free sulfat sampai dengan asam laktat 2 asam sulfat. Asam laktat 2 NaDH 2 Na plus itu asam laktat dehidronase 2 asam laktat. Reaksi anaerob menghasilkan ATP sejumlah tahap gliklosis 4 ATP 2 ATP. Pembentukan asam laktat hasilnya negatif total 2 ATP. Energi yang dihasilkan reaksi aerob sedikit karena etanol atau asam laktat sebenarnya masih mengandung banyak energi yang belum dioksidasi. Berikutnya, kontraksi otak menggunakan reaksi anaerob, sedangkan relaksi otot menggunakan reaksi aerob. Berikutnya, asam laktat numpuk pada otak yang terlalu sering berkarbohidrat menyebabkan kelelahan. Berikutnya, agar asam laktat dapat dioksidasi, maka tubuh harus melakukan reaksi aerob dengan membuat nafas tersegel untuk mendapatkan lebih banyak O2. Berikutnya katabolisme lemak dan protein. Tahap katabolisme lemak. Katabolisme asam lemak. 1. Reaksi oksidasi. Asam lemak bebas diaktifkan dulu menjadi asam lemak pelamid yaitu KOA. Asli SREP KOA dengan menggunakan 2 ATP. Asli KOA akan dibawa menuju mitokondria sel dan dioksidasi menjadi asetil KOA. Asli KOA plus 70 min 2 8 asetil KOA tambah 4 DHO plus 35 ATP. Siklus Krebs. Dalam siklus Krebs, asetil KOA akan dioksidasi menjadi CO2. Berikutnya 8 asetil KOA tambah 160 CO2 sama dengan yaitu 104 HO2 tambah 16 CO2 tambah 96 ATP. Berikutnya katabolisme gliserol. 1. Gliserol akan diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat dalam kurung PGAL. Gliseraldehida 3 fosfat selanjutnya masuk ke katabolisme karbohidrat. Katabolisme asam lemak menghasilkan ATP sejumlah yaitu tahap reaksi B oksidasi 35 ATP sampai dengan 2 ATP. Siklus Krebs 96 ATP. Berikutnya hasilnya negatif. Total 129 ATP. Berikutnya, tahap katabolisme protein dilakukan melalui transminasi, pemindahan gugus HN2 atau deaminasi, yaitu pembuangan gugus NH2. Transminasi dan deaminasi menghasilkan yaitu 1. Rantai atom karbon berupa asam free sulfat asetil KOA
losetat, dan lain-lain. Yang selanjutnya masuk ke katabolisme karbohidrat. Berikutnya 2, anomia, yaitu NH3. Yang selanjutnya diubah menjadi urea untuk dibuang melalui sistem ekseresi. Berikutnya katabolisme protein menghasilkan ATP, sejumlah katabolisme karbohidrat yaitu 38 ATP. F, hubungan antar katabolisme. Hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yaitu 1. Katabolisme utama yang dilakukan tubuh adalah katabolisme karbohidrat. Jika karbohidrat habis, maka katabolisme lemak akan dilakukan. Jika lemak habis, maka katabolisme protein akan dilakukan. 2. Katabolisme lemak masuk ke dalam sistem katabolisme karbohidrat dengan A. Mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA. B. Mengubah gliserol menjadi PGAL. 3. Katabolisme protein masuk ke dalam sistem katabolisme karbohidrat dengan terminasi atau deaminasi asam amino menjadi suatu rantai atom karbon. Demikian itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih.